Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Mila Ameliana. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Permata Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hubungan negara, bangsa dan warga negara, status, asas, syarat kewarganegaraan. Konsep hubungan bangsa, negara dan warga negara, pembicaraan hubungan negara dan warga negara sebenarnya merupakan pembicaraan yang amat tua. Thomas Hobbes, tokoh yang menentukan istilah terkenal Homo homini lupus, manusia pemangsa sesamanya, mengatakan bahwa fungsi negara adalah menertibkan kekacauan atau chaos dalam masyarakat. Walaupun negara adalah bentukan masyarakat, namun kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadinya konflik, pencurian, dan lain-lain. Persoalan yang paling mendasar hubungan antar negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Demikian pula, warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya, dua hal ini saling terkait karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Demikian pula sebaliknya, berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting. Seseorang dan semestinya memihak, namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya dapat orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Pada bab ini akan dibahas pengertian hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 serta pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Berbicara tentang hubungan warga negara dengan negara tidak lepas dari sebuah tekad, semangat, sikap, dan tindakan seluruh warga negara berawal dari individu itu sendiri. Dalam hubungan kewarganegaraan yang dilakukan terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran dalam rangka berbangsa, bernegara, berkeyakinan ideologi, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Hubungan warga negara dengan negara antara lain yaitu yang pertama, hubungan emosional, yaitu merasa bangga, rindu tanah air, ada rasa tersinggung ketika negara terpijak, cinta tanah air, dan rela berkorban. Nah, yang kedua, hubungan fungsional, yaitu bertanggung jawab dalam hidup bernegara, tugas demi negara, aktif mengendalikan penyimpangan pencapaian nasional. Yang ketiga, hubungan formal, yaitu sadar status, tahu diri, tahu malu, tahu untung, sadar dan hak, kewajiban, dan bertindak atas hukum negara. Berkaitan dengan itu, sebagai warga negara perlu memiliki sikap, yaitu antara lain yang ke-1 dituntut untuk patuh, disiplin, berpartisipasi dalam hidup bernegara. Yang kedua, berlaku sesuai dengan harapan dan aturan yang ada dan paham hukum. Yang ketiga, wajib menghormati martabat seseorang. Dan yang keempat, menghormati hak milik seseorang atau hak asasi. Yang kelima, wajib ikut bela negara, sadar sikap, tekad, semangat warga negara untuk secara terpadu dan teratur untuk melaksanakan tujuan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan cinta tanah air. Yang keenam, larangan membocorkan rahasia negara, menyebarkan permusuhan terhadap negara dan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, dalam hubungan warga negara dengan negara haruslah terwujud wawasan kebangsaan yang dilandasi kebinekaan, ketahanan nasional sebagai konsep pencegahan untuk memunculkan keyakinan akan ideologi dan strategi politik sebagai sikap untuk menciptakan pembangunan nasional yang tepat sasaran. Nah, hubungan negara dan warga negara, bagaimana ini akan diarahkan untuk memahami bagaimana konsep-konsep yang berkembang perihal relasi negara masyarakat. Dalam memahami hubungan negara dan masyarakat, kita senantiasa merujuk pada dua pandangan mainstream, yaitu pandangan yang berpusat pada negara, state center, dan pandangan yang berpusat pada masyarakat, society center. Pandangan yang pertama diwakili oleh konsep negara organis. Negara merupakan sebuah lembaga yang memiliki kemauan sendiri, yang mandiri. Dia bukan sekedar alat dari keinginan
sekelompok orang di masyarakat atau gabungan dari keinginan-keinginan kelompok di masyarakat. Artinya negara memiliki misinya sendiri yang menciptakan masyarakat yang lebih baik. Atas dasar ini negara bukan lagi merupakan lembaga yang pasif menjadi alat kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, namun negara secara aktif mencampuri urusan masyarakat. Warga negara, asas warga negara. Apa yang dimaksud dengan warga negara? Citizen, secara umum pengertian warga negara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Nah, ada juga yang menjelaskan pengertian warga negara adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Artinya, seseorang warga negara memiliki hubungan yang kuat dengan tanah air dan undang-undang negaranya meskipun orang tersebut berada di luar negeri dan terikat dengan ketentuan hukum internasional. Pada dasarnya, seorang warga negara suatu negara tidak selalu menjadi penduduk negara tersebut. Misalnya, warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri dan penduduk suatu negara tidak selalu merupakan warga negara di mana ia tinggal. Misalnya, orang yang asing bertempat tinggal di Indonesia. Secara hukum, menurut Undang-Undang tahun 1945 pasal 26 ayat 1 tentang kewarganegaraan, pengertian warga negara Indonesia dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, warga negara asli atau pribumi, yaitu penduduk asli suatu negara, misalnya di Indonesia, suku Jawa, Batak, Papua, Bugis, Madura, Minang, Dayak, dan etnis keturunan yang sejak lahir merupakan warga negara Indonesia. Nah, yang kedua, warga negara keturunan, yaitu suku bangsa keturunan yang bukan asli Indonesia, misalnya bangsa Eropa, Arab, India, Tiongkok, dan lainnya, yang disahkan secara undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Asas kewarganegaraan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Kewarganegaraan mempunyai asas-asas yang menjadi penentu status kewarganegaraan seseorang. Adapun asas-asas warga negara adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis, law of the blood, adalah suatu aturan tentang kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan kedua orang tuanya, bukan tempat kelahirannya. Umumnya, negara yang menerapkan asas ius sanguinis adalah negara yang punya sejarah panjang, diantaranya Turki, Jerman, Belanda, Inggris, dan Tiongkok. Yang kedua, asas ius soli. Asas ius soli adalah suatu aturan mengenai kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya yang diberlakukan terbatas kepada anak-anak sesuai dengan aturan undang-undang. Asas ini tidak berlaku kepada anak-anak diplomat, di mana orang tuanya sedang bertugas untuk misi diplomatik di negara lain. Beberapa negara yang menerapkan asas ius soli diantaranya yaitu Argentina, Amerika Serikat, Brazil, dan Kanada. Ada asas kewarganegaraan tunggal. Ini adalah asas yang mewajibkan setiap orang hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja. Misalnya, jika seorang memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka ia tidak boleh menjadi warga negara lain. Terus ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak, di mana pencapaiannya telah diatur di dalam undang-undang. Namun, ketika anak tersebut telah berusia 18 tahun, maka ia harus memiliki satu kewarganegaraan saja. WNI menurut hukum, misalkan kewarganegaraan Republik Indonesia telah diatur dalam hukum, yaitu berlandaskan peraturan perundang-undangan berikut. Yang pertama, Undang-Undang tahun 1945 Pasal 26. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, berikut ini adalah beberapa syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, yang pertama, semua orang yang berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan RI dengan negara lain sudah menjadi warga negara Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku.
Setiap anak yang lahir dari pernikahan sah antara ayah dan ibu berstatus warga negara Indonesia. Setiap anak yang lahir dari pernikahan sah antara ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Setiap anak yang lahir dari pernikahan sah antara ibu berstatus warga negara Indonesia dengan ayah yang tidak memberikan kewarganegaraan kepada anaknya. Setiap anak yang lahir dari pernikahan sah dalam tenggat waktu 300 hari sejak ayahnya yang warga negara Indonesia meninggal dunia. Anak yang lahir tanpa adanya pernikahan sah dari ibu berwarga negara Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.